Hey, what's up, my fellow peasants? Is it your day sucks as usual? I'm glad to hear that. Remember, that's normal, right? Nothing to worry about. All is well. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film fenomenal berjudul Life of Pi. Film ini sangat indah, disuguhkan dengan alur yang sungguh brilian. Berkisah keluarga pemilik kebun binatang yang karena gejolak politik harus terpaksa berpindah ke Kanada. Karena tanah of the zoo is belong to the government, sayang sekali kebun binatang itu harus ditiadakan karena penghentian pendanaan rutin oleh Pemkot. Cerita diawali dengan seorang anak yang mendekati harimau dan dimarahi bapaknya sebab ia harus mengerti hewan buas itu berbahaya untuk didekati. Bapaknya kemudian mempertontonkan bagaimana harimau itu memakan kambing dengan sekali terkaman. Dan kambing itu besarnya sama dengan Pisin, nama si anak. Pisin di sekolah diejek temannya karena namanya terdengar seperti pising, kencing. Karena anak yang cerdas, ia pun menjelaskan rumus Pi di papan tulis dan sejak itu ia menyatakan namanya Pi. Beberapa tahun selanjutnya, Pi ikut kegiatan tari di kampungnya. Ia bertemu seorang gadis penari dan menyukainya. Pi menjalankan sholat, tapi ia juga mempraktekkan ajaran agama-agama lainnya. Wah, kacau. Orang tua Pi yang ateis mengatakan kalau Pi tidak seharusnya melakukan itu. Agama tidak boleh campur-campur karena tidak berkesesuaian satu sama lain. Pilihlah salah satunya, ucap bapak Pi. Pi terpaksa meninggalkan calon istrinya. Ia ikut bersama keluarga dan hewan kebun binatang untuk menuju Kanada. Di kapal, bapaknya memberi makan hewan-hewan disertai obat penenang agar tidak muntah-muntah. Kapal dari India itu pun singgah di Manila, lalu kembali berlayar melewati Palung Mariana, titik terdalam di dunia. Nahkoda nampaknya tidak begitu mempedulikan cuaca. Kapal besar itu pun terombang-ambing dan tidak mampu lagi menahan terjangan ombak. Anehnya, Pi malah berteriak lebih deras lagi, menantang agar badai lebih dahsyat lagi. Sepertinya Pi ingin mereka kembali saja ke India. Kapal terguling di tengah lautan. Ganasnya badai di tengah samudra itu menenggelamkan seluruh penumpang dan hewan-hewan. Pi sempat lompat ke sekoci. Ia selamat, tetapi di atas sekoci terdapat orangutan dan zebra. Dan yang mengejutkan, mereka tidak sendiri. Ada hyena tiba-tiba muncul dan hewan buas itu mencoba memangsa hewan lainnya. Orangutan bertarung dengan hyena dan akhirnya hyena menggigit leher orangutan. Orangutan itu pun tergeletak tanpa nyawa. Kini saatnya Pi berduel dengan hyena karena mengancam eksistensinya. Tapi tiba-tiba keluar harimau dari bawah dan langsung menerkam hyena itu. Pi pun jaga jarak dengan si harimau. Mereka memiliki teritorinya masing-masing. Pi mengambil persediaan makanan kaleng yang memang sudah ada di sekoci. Pi memberi makan harimau itu. Awalnya ia mendapatkan tikus untuk dilemparkan ke mulut harimau. Selanjutnya ia harus mencarikan ikan untuk membuat harimau selalu kenyang jika tidak ingin dirinya yang jadi santapan. Harimau itu menceburkan diri agar bisa menangkap ikan sendiri. Tapi Pi ketakutan saat harimau itu menuju ke arahnya. Ia membiarkan harimau itu terus berenang dan hanya berpegangan di tali sekoci. Pi tidak tega melihat harimau itu hampir tenggelam. Harimau itu kemudian diberi tangga setelah lama sekali mempersiapkannya. Malam ini terjadi hal yang sangat menakjubkan. Air menjadi terang benderang oleh sebab munculnya berbagai jenis ikan yang bersinar. Tetapi sialnya, hal itu juga mengundang kehadiran paus raksasa yang seperti ikut bermain tapi tak sadar dengan ukuran tubuhnya. Paus itu bertindak seolah lumba-lumba dan pasokan makanan sekoci jatuh berserakan di dasar lautan. Pi kehilangan pasokan makanan yang bisa diartikan juga sebagai nyawanya di Samudra Pasifik ini. Lapar dan kehausan, Pi sangat membutuhkan ikan. Mengagetkan, muncul ribuan ikan terbang yang hampir memenuhi sekoci. Terdapat ikan besar yang nyangkut dan Pi berebutan dengan harimau. Pi akhirnya mampu membuktikan siapa yang dominan. Ia bertindak seakan pawang harimau, memberinya makan dan juga instruksi. Ia bahkan bisa membuat harimau itu masuk ke dalam. Hari berganti hari, Pi mendapati bahwa buku dan alat tulis adalah hartanya yang paling berharga saat ini. Kewajiban memberi makan harimau itu membuatnya terus semangat hidup.
Menulis baginya adalah aktivitas yang menjaga kesadarannya sebagai manusia di tengah lautan. Ia kini bahkan tak dapat membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Sengatan matahari terus-menerus di tengah lautan yang terombang-ambing membuatnya ragu akan eksistensinya. Badai hari ini datang. Pai menyeru kepada Tuhan agar memperlihatkan kuasanya. Harimau itu sudah hampir tenggelam dan Pai bermunajat agar menyelamatkan harimau itu. Pai berteriak bahwa ia sudah kehilangan semuanya, keluarganya, kehidupannya di India, semua yang ia punya. Kini ia tak memiliki apa-apa dan tak berdaya. Ia menyerah total kepada Tuhan, teriak Pai. Terserah apa kehendaknya. Pai menyeru kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Badai telah berlalu. Pai berkata kepada Tuhan kalau ia sudah siap pergi. Terima kasih sudah memberiku hidup, kata Pai. Harimau itu pun nampaknya sudah tak tahan lagi karena dehidrasi. Pai kemudian terlelap. Ia terjaga saat sekocinya sudah berada di pulau. Ia langsung makan tumbuhan yang bisa dimakan. Namun anehnya, harimau itu sudah tidak ada di sana. Kira-kira apa yang terjadi ya pada harimau itu? Coba komen di bawah. Pai kemudian melangkahkan kaki memasuki pulau. Ia kembali kaget menyaksikan banyak sekali hewan yang bisa berdiri. Jumlahnya ribuan. Hewan itu banyak sekali yang mirip para mantan kalian. Hewan itu disebut meerkat. Alright guys, sebelum kita lanjutkan, maukah kamu menekan tombol subscribe dan tombol jempol? Kami akan sangat menghargainya. Oke lanjut. Pai kemudian melangkahkan kaki di antara hewan meerkat itu, layaknya di tengah-tengah pasar di Mumbai. Padatnya bukan main. Pai lalu melihat sosok harimau itu ternyata masih hidup dan mendapatkan stok makanan unlimited di pulau ini. Nampaknya harimau itu telah menemukan surganya. Predator tunggal tanpa kompetisi, bebas hidup tentram tanpa kerasnya persaingan kehidupan belantara. Pai pun mulai berpikir untuk menjalani hidup bagai Tarsan. Tapi di malam harinya, ia menyaksikan hal yang tak terduga. Di situ ada jaring alami yang di dalamnya ada gigi manusia. Jelas dahulu ada orang yang bernasib seperti dirinya, terdampar ke pulau ini dan mengira bisa tinggal di situ selamanya. Tidak tahunya itu jebakan. Ia baru menyadari bahwa pulau itu adalah karnivora, pemangsa daging. Semacam kantong semar, pepohonan, air, bahkan tanah di pulau itu sendiri adalah karnivora. Pada siang hari, pulau itu menyediakan kolam air yang segar. Tapi di malam hari terjadi proses kimia yang merubah kolam air itu menjadi asid. Asam yang membunuh ikan-ikan membuat meerkat berlarian ke pepohonan. Harimau itu pun loncat ke sekoci untuk menyelamatkan diri. Pai berpikir apabila ia memaksakan diri untuk tetap tinggal di pulau itu, ia pasti akan berakhir seperti pemilik gigi itu. Dia akan dicerna pula suatu saat ketika lengah atau lemah, jatuh sakit barangkali, lalu tersisa hanya satu gigi. Belum lagi ia membayangkan harus hidup hanya ditemani meerkat-meerkat itu. Alangkah kesepiannya jika harus menjalani hidup seperti itu, sendirian dan terlupakan. Aku harus mencoba kembali ke peradaban dunia atau mati dalam mencobanya, ujar Pai. Aku minum dan makan sekenyang mungkin. Kupenuhi sekoci itu dengan makanan rumput laut dan air tawar sebagai bekal. Kubawa meerkat sebanyak mungkin sebagai cadangan makanan untuk harimau. Pai sudah siap pergi meninggalkan pulau karnivora itu. Ia memanggil harimau dengan peluit, berteriak memanggil namanya, namun tak kunjung datang. Wah, apa menurutmu telah terjadi sesuatu dengan harimau itu? Apa kira-kira yang telah menimpanya? Apakah ditelan pulau itu? Jawab di bawah. Oh, rupanya harimau itu lagi main petak umpet. Pai pun melanjutkan, tidak seorang pun melihat pulau apung itu lagi, serta pepohonan di sana tidak ada di buku tentang alam. Pai bergumam bahwa bagaimanapun jika aku tak terdampar di pulau itu, aku sudah mati. Apabila aku tak menemukan gigi itu,
Aku sudah hilang selamanya, mati dalam sepi. Walau kelihatannya Tuhan meninggalkan aku, Dia sesungguhnya menjagaku siang dan malam. Dikala aku kecapean, lemah tiada daya upaya, Ia memberiku istirahat. Di saat aku patah semangat, Dia memberiku tanda untuk melanjutkan perjalananku. Meski nampaknya Dia tak peduli dengan penderitaanku, sebenarnya aku selalu diperhatikan. Setelah beberapa saat, Pai melihat pulau lain dan menjejakkan kaki di sana. Ia langsung roboh dan segerombol nelayan membopongnya. Pai sesenggukan berurai air mata, bukan karena apa, melainkan disebabkan harimau itu meninggalkannya begitu saja. Ternyata ayahku benar, Richard Parker, nama harimau itu, tak pernah melihatku sebagai teman. Setelah segala hal yang kami alami bersama, ia bahkan tak menengok ke belakang. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa tatkala memandang mata Richard Parker, ia layaknya cerminan diriku. Aku ini telah kehilangan keluargaku, temanku, kampung halamanku, Anandi, kebun binatang, semuanya. Kurasa pada akhirnya kehidupan ini tentang merelakan segalanya, mengikhlaskan semuanya. Tapi apa yang paling menyakitkan adalah tak ada kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Alright guys, seperti biasa, biji mana alur cerita ini menurutmu? Apakah film ini memang layak mendapatkan banyak penghargaan dan menjadi terpopuler di tahun tersebut? Ataukah bagi kalian ada film sejenis yang lebih bagus lagi? Coba jelaskan di bawah. Oke, see you in the next video and thanks for watching. Support terus channel ini dengan membagikannya ke teman kamu biar kami bisa rutin menyuguhkan buatmu sajian alur film terbaik yang pernah diproduksi. Jangan lupa pura-pura bahagia dan bye-bye.